Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa kembali dalam Keliling Indonesia. Kali ini kita mau ke satu tempat yang kalau berbicara mengenai tempat itu tuh erat kaitannya makanannya dengan ikan-ikanan seperti ikan cakalang, kemudian juga jenis ikan-ikan lain. Nah, ini sudah bisa tebak atau belum nih pendengar dan juga pemirsa? Kita mau jalan-jalan ke Manado dulu. Kita mau berkenalan dengan makanan khas di sana, yaitu bubur Manado dan camilan khas Manado. Sudah bersama kami di studio Ibu Ferali, seorang foodies. Terima kasih sudah hadir di Voice of Indonesia. Gimana kabar ya hari ini? Baik. Sehat-sehat ya. Oke, ini sudah hadir dengan berbagai makanan di depan saya nih, sudah standby-nya nih sebelum saya baca berita ya. Oke, jadi sebelum saya baca berita ini sudah bikin ngiler dari tadi nih. Semacam godaan karena si ikan-ikannya ini nih baunya nih aduh enak banget ya. Nah, ini ada bubur Manado dulu. Kita mau berbicara mengenai bubur Manado. Kalau bubur Manado ini kan sangat identik dengan Manado ya, karena namanya aja udah menyandang nama Manado sendiri. Nama Manado ya. Nah, ini kenapa sih bubur Manado ini menjadi begitu istimewa dan apa bedanya dengan bubur-bubur lainnya? Ya, kalau menurut aku tuh bubur Manado tuh kenapa istimewa? Karena dia mempunyai rasa yang unik ya. Dia mempunyai rasa yang unik karena di dalam bubur Manado itu kita ada dapat rasa manis, gurih, dan rasa asinnya gitu. Dan bubur Manado nih sehat ya menurut aku karena banyak isi dengan sayur-sayuran gitu. Kalau bubur-bubur yang lain tuh kan biasanya kita dimasak bubur putih yang dimasak dengan kaldu gitu. Sedangkan bubur Manado ini nggak ada sama sekali sih pakai kaldu seperti itu, nggak ada ya. Dia hanya pakai malah rempah-rempah tradisional Indonesia. Oh, seperti itu. Jadi ini sehat sekali. Kalau misalkan ada acara-acara misalkan penyuluhan makanan kesehatan, boleh ini bubur banget. Manado ini cocok banget gitu ya. Betul sekali. Jadi lengkap banget mulai dari proteinnya, kemudian juga karbohidratnya, dan kemudian ini sambil ngeliatin juga nih. Sama apa ya, kalau untuk sayur-sayurannya tadi jelas banget, ini ada banyak banget. Tapi mungkin Bu Vera aja nih yang jelasin nih. Ini bahan-bahan utama di dalam bubur Manado ini apa aja nih? Boleh sambil dikasih lihat dong Bu nih. Boleh. Si buburnya ini biar nggak cuman saya aja tapi pendengar juga merasakan godaannya. Ya, ini bubur Manado. Bahan utama bubur Manado itu yang pasti pertama adalah beras. Beras, kalau menurut saya itu berasnya juga kita harus memilih beras yang enak ya. Kalau saya lebih memilih beras yang pulen karena akan berpengaruh nanti di rasa dan kekentalan buburnya. Setelah itu ubi-ubian. Ubi-ubian itu ada ubi merah misalnya seperti ini ya. Iya nih. Nah, kita bisa lihat Ini yang di sini bahan-bahan yang belum dicampurkan ya. Iya, yang belum dicampurkan. Nanti di bubur Manado, ubi merah, boleh pakai singkong, labu parang, ubi kuning. Nah, seperti itu. Terus ada jagung. Nah, tapi ini bahan-bahan ini tuh semacam kewajiban atau pilihan aja? Kalau menurut saya bahan-bahan ini inti utama juga. Inti utama. Iya. Oh. Karena dari ubi-ubian ini akan muncul rasa manisnya gitu. Itu alami ya. Jadi Seperti itu. kalau kurang salah satunya tuh belum bubur Manado gitu ya? Iya, lebih lengkap, lebih enak mungkin Lebih ya. lengkap, lebih enak. Iya, Karena gitu. setiap dari bahan-bahan alami ini memiliki cita rasanya masing-masing dan kemudian memiliki manfaatnya masing-masing. Betul. Gitu ya. Oke. Betul. Tapi ini yang saya bingung, saya sendiri makan bubur Manado yang asli ya. Karena kalau yang nggak asli kan sering ya, maksudnya yang bikin-bikin sendirilah, yang nggak pakai selengkap itu. Tapi apa yang kemudian membuat ini bubur Manado ini misalkan menjadi apa ya, yang utamanya misalkan kayak sambalnya itu juga harus ya? Oh ya. Sambalnya nih sambal apa nih, Bu? Kalau aku di sini aku suka pakai sambal roa, sambal Oh, sambal ikan roa. roa. Ya.
sambal ikan roa. Itu ikan roa asap yang kita kirim langsung dari Manado dan kita kelola di sini menjadi sambal. Nah, bubur Manado kan rasanya lebih nikmat ya kalau kita makan dengan sambal. Ya, pasti harus pakai sambal. Kalau nggak pakai sambal itu kayaknya aduh kurang banget gitu ya. Betul banget. Gitu. Nah, tapi kalau kemudian untuk sambal roa ini berbeda dengan sambal-sambal lainnya. Kalau diganti sama sambal lain boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau untuk itu sebenarnya selera ya, selera gitu. Ada yang pakai sama dabu-dabu, ada yang pakai sambal terasi gitu ya. Itu selera sih ya gitu. Tapi kalau saya lebih memilih dengan sambal roa. Gitu. Kayaknya rasanya lebih enak ya. Dan gitu, kalau karena di ada aroma asap. sendiri juga memang lebih banyak pakai si sambal roa itu. Iya. Oh iya. Kalau misalkan pakai sambal Sunda ya sambal Malang. Itu kurang cocok lah ya. Mungkin sambal terasi masih bisa ya. Sambal pakai terasi ya masih bisa gitu. Nah, ini nih si sayuran mentahnya ini saya baru lihat nih. Bu, karena 2 kali saya makan makanan yang pertama di Manadonya sendiri, sama adalah di bubur Manado juga. Ini nggak ada nih si daun ini, dan saya sendiri sebagai ibu-ibu nih baru lihat daun ini nih. Oke, salah satu bahan khusus yang tidak boleh dilupakan dari bubur Manado adalah ini ya. Ini namanya daun gedi. Daun gedi. Iya, dan daun ini tidak dijual di pasaran, nggak ada yang jual. Jadi ini kami pun menanam sendiri. Iya. Dan biasanya orang-orang Manado tuh pasti tanam daun gedi ini gitu, karena ini salah satu yang harus dipakai di dalam bubur Manado. Gitu. Jadi agak sulit mendapatkannya iya, karena betul. harus menanam sendiri gitu betul. ya. Kalau belum bisa bercocok tanam jadi semacam tantangan ya. Nah, ini daun gedi ini rasanya seperti apa sih? Dia nggak ada rasanya sih, dia nggak pahit nggak apa gitu ya, iya. Dia nggak ada rasanya sih. Tapi dia agak sedikit berlendir kalau kita rebus, iya. Ini harus direbus dulu? Oh tidak, kalau dalam bubur Manado ya nanti kita tinggal campurkan saja gitu. Jadi bubur Manado yang masih hangat-hangat dicampur dengan itu dipotek-potek dulu, kemudian diaduk gitu ya. Kita cuci terus ya, kita iris-iris ya, baru kita masukkan di dalam bubur Manado itu waktu kita masak. Kenapa dia tidak dicampur bersama dengan sayuran-sayuran yang lain? Iya, dia jadi dimasak gitu sampai lodoh gitu. Iya, jadi ini kalau proses pembuatan bubur Manado kan kita yang pertama kan kita buat buburnya dulu, pastinya kan. Tadi beras kita masukin, ubi-ubian, labu, jagung. Nah, terus di bubur Manado tuh bahan bumbu utamanya salah satu adalah sereh. Serehnya harus banyak sehingga dia mengeluarkan aroma wangi sereh ya, yang membuat bubur Manado tuh jadi lebih enak. Nah, kalau buburnya udah jadi, kita masak sampai dia kalis sudah jadi, baru kita masukin sayur-sayurannya gitu. Ada kangkung, ada bayam, ada ini daun gedi, dan salah satu kuncinya juga yang nggak boleh lupa adalah kemangi. Oh, kemangi. Yeah. Oh, ini juga udah ada kemangi. Ada kemangi ya, sudah dicampur. Itulah mengapa wangi-wanginya begitu semerbak begini. Ya itu makanya saya bilang bau bubur Manado ini unik ya, unik gitu. Seperti itu. Oke, dan kemudian Mbak Vera ini kan dari memang asli Manado ya? Iya, saya ada campuran sih sebenarnya. Campuran ya. Tapi apa yang membuat kemudian kuliner khas Manado ini, khususnya bubur Manado ini begitu menarik, bahkan sampai membuat restorannya ya? Iya, pertama mungkin saya ini mewarisi usaha dari orang tua saya gitu, yang sudah berdiri sejak tahun 1985. Saya belum lahir. Belum lahir ya. Ya seperti itu. Terus yang kedua itu kan saya bilang tadi bubur Manado karena rasanya unik ya. Selain unik, bubur Manado ini sehat menurut saya. Banyak nutrisinya ya, terus berserat tinggi gitu, itu sangat bagus kan buat kesehatan seperti itu. Dan ya itu saya ingin tidak hanya orang-orang Manado atau orang Sulawesi yang mengenal bubur Manado, saya tapi pengen seluruh masyarakat Indonesia bahkan sampai ke mancanegara mengenal nih bubur Manado. Gitu. Kalau yang datang itu apakah harus selalu orang Manado atau justru banyak dari orang Jawa dan lain sebagainya gitu? Yang kalau di tempat kami itu malah lebih banyak bukan orang Manado ya. Karena kan berapa tahun belakangan ini saya lihat nih makanan Manado booming ya. Ya, jadi hanya sekarang tuh penggemar makanan Manado tuh bukan hanya orang Manado, banyak malah dari suku-suku yang lain gitu. Termasuk si bubur ini ya. Betul sekali. Karena kan ketika mencoba bubur ini kan semacam ada apa ya?
tantangan tersendiri karena bentuknya itu yang berwarna-warni gitu Iya, kan betul. ya. Padahal di balik itu ada berbagai vitamin yang sangat banyak gitu. Tapi kalau misalkan selama ini membuat bubur Manado secara otentik, ada tantangan nggak sih selain si daun kedi ini yang siapa tahu lagi kehabisan gitu ya, belum bertanam lagi, ada nggak tantangannya gitu selama Ya itulah ini? yang sebenarnya tantangannya adalah kalau buat saya bagaimana saya bisa konsisten ya, konsisten menjaga cita rasanya, supaya tetap stabil selalu sama ya, supaya para kuliner yang datang makan tetap puas dan selalu pengen balik ya gitu. Ya itu makanya kayak seperti daun gedi ini ya kita akan terus berusaha menanam ya, nanam yang banyak supaya harus selalu menggunakannya gitu, jangan sampai terlewatkan. Ada nggak yang datang ke apa nih nama restorannya? Warung Bakudapa Cinere. Ke warung Bakudapa ini benar-benar pertama kali mencoba. Oh ya Banyak banyak, ya? banyak. Nah ini penasaran dong pastinya melihat reaksi orang-orang yang baru pertama kali mencoba. Itu rata-rata gimana untuk reaksinya atau Oh ya. Banyak sih ya sebenarnya, ada berapa yang lucu ya. Mungkin kalau orang baru pertama kali, ini pengalaman aku ya, pengalaman aku gitu. Waktu mereka bubur nado ya gitu. Bubur nado itu seperti apa sih gitu. Waktu kita kasih lihat, oh iya, terus mukanya tuh yang raut yang Yang iya maksudnya. iya gitu maksudnya, terima kasih ya gitu maksudnya. Ya gitu, tapi makanya saya suka bilang kalau bubur nado ini jangan dilihat rupanya, tapi coba dirasa dulu Iya. gitu kan. Mungkin karena bubur nado itu kan memang tercampur ya semuanya gitu. Jadi ya nggak semua orang kalau ngeliat kecampur bagaimana ya. tapi Seperti itu memang sih. don't judge a book by its cover Nah, gitu. itu ya, bener. Nah terus biasanya kalau udah suka bubur Manado tuh suka banget gitu nggak sih Bu? Jadi rata-rata tuh pingin balik terus untuk secara rutin gitu nggak sih? Seperti orang Palembang kan harus banget makan pempek gitu ya, minimal seminggu sekali. Apakah kalau orang Manado juga begitu? Ada keinginan untuk mengkonsumsi bubur Manado terus gitu? Iya betul. Maksudnya kalau untuk di Manado juga ini kan kalau untuk orang-orang sana ya, asli bubur Manado ini kan hampir sering dijadikan buat sarapan hampir setiap hari gitu. Oh, setiap hari bahkan Iya. Dan mungkin kalau orang-orang yang di sini mungkin minimal ya seminggu berapa kali ya pasti ada lah ya buat bubur Manado gitu ya. Gitu. Seperti itu sih. Oke. Tapi kalau di customer aku juga ya rata-rata mereka mengulang sih ya. Oh. Katanya sih ngangenin. Seperti Oke, itu. Kangenin ya. Dan kemudian sepanjang perjalanannya ini kan untuk menjaga otentitas, kemudian juga menjaga konsistensi, kualitas dari rasanya. Nah, sempat nggak membuat misalkan ditambahin apa gitu atau variasi dari bubur Manado, atau memang sudah pakemnya seperti itu jadi jangan ditambah-tambah lah gitu ya? Oke, mungkin basicnya sih pakemnya memang sudah seperti itu ya. Cuman paling yang bisa kita modifikasi mungkin dari seperti toppingnya ya. Toppingnya bisa kita, kalau kayak aku ini yang di sini kan kita pakai ikan asin. Oh, ya. Nah kalau di sini saya pakai ikan asin bulu ayam gitu. Kenapa saya suka bulu ayam? Karena crunchy ya, gitu. Nah ada juga mungkin yang pakai ikan asin jambal. Nah ada juga yang bisa yang pakai kadang-kadang dengan ikan bakar gitu. Bahkan kalau di Manadonya sendiri itu bubur Manado ada yang dicampur dengan mie lagi. Oh. Namanya midal. Nah itu rasanya lebih unik lagi gitu. Semacam double karbo ya? Ya betul. Nah seperti itu sih. Dan kalau buat orang yang diet, nah bubur Manado itu mungkin bisa pakai oatmeal. Jadi berasnya kita ganti oatmeal. Nah itu tetap enak juga ternyata, gitu. Seperti itu sih yang aku pernah coba sih. Oh, dan tetap tidak mengurangi rasa enaknya gitu ya? Tetap, karena kita tetap pakai rempah-rempahnya seperti serai, ya saya bawang putih sedikit. Nah itu tetap pakai gitu. Semuanya tetap sama, cuman yang membedakan lah tidak menggunakan beras. Oh, dan gitu. ini tadi pertanyaan tadi menjawab di Instagram nih, ada yang nanya ikan asinnya apakah harus jenis tertentu. Ini sudah terjawab ya. Kemudian ada juga nih yang komen, wih mantap bubur Manado, udah kebayang sambal roaknya yang super lezat. Jadi ini mau makan bubur Manado atau sambal roaknya nih ya. Kemudian ini ada yang
komen juga dari Sayaiwe ini katanya sambal roa dan panada kesukaan anak-anak. Terus laris manis diberkati terus. Nah ini bubur Manado warung Bakuda Cinere ya, banyak yang komen ya. Jadi kalau penasaran nih boleh berkunjung ke warung Bakuda Cinere. Letaknya di mana nih Bu Vera? Oke. Untuk warung Bakuda Cinere kita letaknya ada di Ruko Blok A Cinere di seberang Cinere Mall. Yang kami buka tuh setiap Sabtu dan Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Oh, sama Minggu aja. Iya, untuk sekarang kami buka only weekend. Oh, gitu. Ya, jadi biar tetap kangen ya. Biar apa namanya, kalau keseringan nanti nggak kangen gitu. Iya, ya. betul. Oke. Terus kemudian juga ada nggak sih untuk pesan-pesan untuk yang pengen masak bubur Manado nih, baru pertama kali barangkali ya, kan tadi udah disebutkan juga untuk menggunakan berasnya yang baik gitu ya. Tapi mungkin yang ada di mana nih, kalau Talaut mah masih deket ya sama Manado nih, tapi agak jauh nih ada Entikong, Nunukan, Batam, Bengkalis, Rote, Sumba, ini kan jauh ya. Belum terbiasa nih cara mau masak bubur Manado, apakah sama kayak memasak bubur lainnya untuk durasi membuat ininya, membuat buburnya kurang lebih sih hampir sama ya, karena kan kita masak dari beras sampai menjadi bubur. Kurang lebih sih hampir sama. Oh, kurang lebih sama ya. Jadi intinya ya itu, kita sama sih, misalnya kita aduk sampai beras itu menjadi bubur. Nah, cuman kita waktu masak itu kan kita sudah masukin ubi-ubiannya dan jagungnya, serainya di dalamnya satu kali. Nanti kalau dia lembek baru, kalau saya tinggal kita hancurkan. Tapi yang penting tuh kalau sayurnya jangan kelodohan atau gimana? Betul. Jadi setelah buburnya jadi, kita rasanya pas, dia sudah mendidih. Terakhir kita masukin sayurnya kita aduk-aduk nggak lama dan kita matikan. Tapi masih tetap menyala apinya ya. Tapi ketika sudah betul. Matang semuanya. Betul, ya. Oke. Nah ini selain ada bubur Manado dan sambal roa yang tadi sudah kita bahas, mungkin setelah sarapan cocok juga nggak nih cemilan dimakan habis sarapan ya? Boleh lah ya. Ini ada panada. Betul. Dan apa ini satu lagi namanya? Ini saya belum kenalan nih. Oke. Ya ini namanya panada. Panada. Ini namanya lalampa. Lalampa. Ya, lemper bakar isi ikan. Oh ya. Iya, karena mirip-mirip lemper dan mirip-mirip sama lontong, tapi ini lemper lah ya, karena dibakar dia dari ya. ketan ya. Oh, boleh diangkat lagi? Oke. Kurang terlihat. Nah ini lalampanya kan sudah terbelah nih ya. Ini kelihatan tuh isinya bukan oncom seperti yang di Betawi ya. Kita isinya ikan ya. Ikannya ikan apa? Kalau kami menggunakan ikan cakalang. Ikan cakalang. Oke. Kalau untuk bahan-bahan ketannya atau itu sama ya? Sama. Oh, campuran dari ikan cakalang, kelihatan ada pedes-pedesnya. Ada pakai sayur nggak ya? Tidak. Full ikan cakalang. Yes. Oh, oke, baiklah. Ini kelihatan isiannya ini mantap banget ya, banyak banget ya si ikan cakalangnya. Biar puas ya makannya ya. Oke. Kan kita juga suka kuliner ya. Jadi kalau kita makan puas, kita kan juga happy ya. Betul. Seperti itu. Nah, sama kalau si panada itu isinya ikan cakalang. Kalau kami menggunakan ikan cakalang, ada yang menggunakan ikan tuna, tapi kalau kami menggunakan cakalang. Karena rasanya memang lebih Manado. Atau selera atau gimana? Selera sih ya, mungkin selera sih ya. Gitu. Kecuali memang terasa berbeda sekali tuh kalau ikan cakalang asap. Itu memang ada aroma asapnya yang sangat menonjol. Jadi itu memang di situ akan berbeda sekali. Nah, ini ikan cakalang asap. Kalau ini tidak, kami tidak ikan cakalang asap, betul. Oh, ini yang seger betul, gitu ya? Iya, seger yang kami olah. Oh, oke, luar biasa. Jadi kalau untuk proses pembuatannya sama seperti roti isi lainnya, begitu kalau untuk panada? Untuk kulitnya hampir sama ya. Kita seperti membuat mungkin seperti roti goreng seperti itu. Untuk kulitnya kurang lebih hampir sama seperti itu. Oh, oke. Terus kalau untuk si ininya lalampanya, untuk lalampanya juga sama seperti membuat lemper ya pada umumnya. Kurang lebih sih hampir sama sih ya. Oh. Ya mungkin cuman ada sedikit membedakan kan, kadang-kadang mungkin ada yang lebih manis lempernya, maksudnya untuk ketannya ada yang lebih ke gurih, paling ya bumbu-bumbu
dasarnya aja sih ya. Itu Ini selera. tadi produsernya nanya apakah ada ikan lain. Ini udah dibahas ini ikannya. Tadi ada ikan tuna, ada ikan cakalang. Tapi ikan lain rasanya ikan lele gitu ya. Kalau lele mungkin enggak ya, kan kalau mungkin orang Indonesia Timur itu kan lebih ke ikan yang dari laut ya, laut dalam gitu. Makanya karena ikan yang air tawar itu kan untuk orang Indonesia Timur tuh kurang pas Kurang ya. masuk Iya, ya. betul. Tapi boleh Seperti diganti ikan laut dalam lainnya. Lagi-lagi ini kayak semacam apa ya? Selera gitu ya. Betul. Balik pada selera sih sebenarnya. Oh iya, ini pendengar yang ada di Batam nih punya roti khasnya juga namanya luti gendang. Tapi saya lupa ini isinya ikan apa kalau yang ada di Batam ya. Mungkin barangkali hampir-hampir sama, tapi yang jelas ini bentuknya lebih besar dan kalau dari luar tuh kayak mirip-mirip pastel, tapi bentuknya roti. Di dalamnya roti ya, dan isinya ikan. Betul. Oke, baik. Kalau sambal rawanya juga tadi ini Baku Dapa juga bikin sendiri ya. Betul. Kami memproduksi Memproduksi ya. sendiri. Jadi kalau misalkan yang mau dibawa ke luar negeri, dibawa kemana-mana tuh bisa banget. Bisa banget. Dan biasanya karena sambal roa ini untuk kami ini untuk di suhu ruang ini tahan selama 1 bulan. Untuk suhu ruang. Kalau kita taruh di kulkas bisa sampai 5-6 bulan. Walaupun kami tanpa pengawet. Kok bisa ya? Apakah dari proses pembuatan yang bersih? Iya, pasti nomor satu gimana? pembuatannya harus bersih. Karena dengan bersih itu kan dia lebih tahan lama. Mungkin di sini ada sedikit minyak, itu yang menjadikan dia lebih awet. Gitu. Dan dia dimasak kan mungkin agak lama ya. Jadi betul-betul matang, tanek ya kalau orang sini bilang. Sehingga itu dia bisa tahan lama. Sampai 5 Kalau di kulkas bisa 5-6 bulan. 5-6 bulan. Iya. Kalau di luar suhu ruang 1 bulan. Iya, wah itu betul. cukup lama ya. Iya, makanya banyak sih yang kalau mau keluar negeri suka bawa gitu kan, karena menurut saya ini sambal roa ini sangat menolong. Cukup dengan nasi anget aja udah enak banget gitu kan, tambahin telur ceplok gitu. Dipakein pisang goreng ya. Betul. Yang ada di sana ya. Sekarang tuh banyak juga restoran-restoran di sini kan mulai menyediakan pisang goreng sambal roa, singkong sambal roa, nasi goreng sambal roa gitu. Oke, ini boleh dong di-spill dikit pembuatannya, walaupun nggak sampai semuanya ya, rahasia dapurnya ya. Oke, untuk pembuatan ini sambal roanya. Oke, kalau ini kan kita ikan roanya kita kirim langsung dari Sulawesi. Oh, ini semua untuk pembuatan si ikan roanya aja? Iya, kalau ikan roanya ini aku kirim langsung dari Sulawesi. Wah, begitu istimewa. Kenapakah? Apakah karena di sini? Di sini mungkin sekarang mulai ada yang jual, cuman terkadang itu apa karena sudah dari dulu kita langsung dulu kan masih nggak ada ya yang jual di sini, jadi kita kirim langsung gitu. Jadi sampai sekarang kita seperti itu. Aku pernah survei sih di sini ada yang jual, tapi mungkin kesegarannya tuh ikan roanya udah kurang bagus gitu. Jadi ya itu kita selalu kirim dari sana, dari Sulawesi. Ikan roanya itu di dalam bentuk yang asap juga? Iya, ini ikan roa asap. Oh, ikan roa asap ini ya. Jadi makanya dalam pengirimannya pun juga masih bisa bertahan lama, betul. Kalau dia memang sudah kering gitu, seperti itu. Untuk tingkat kepedasannya apakah pedas sekali gitu atau gimana? Enggak, jadi untuk kami kita ada 3 level. Kita ada pedas biasa, kita ada sedang, dan kita ada gila cabai, itu yang pedas sekali. Itu yang gila cabai. Betul. Nah, yang ini lebih ke sedang ya? Iya, kalau yang saya bawa saat ini sedang. Oh iya. Oke, ya. Terlihat dari warna sambalnya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini terakhir Bu Vera, mungkin ada closing statement atau harapan, atau kalau mau mengingatkan kembali nih, kalau untuk yang ada di Jabodetabek nih, kalau mau berkunjung ke Baku Dapa gitu. Oke. Pertama buat para pencinta kuliner, pesan saya jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, buat
pencinta kuliner yang ada di Jabodetabek mungkin bisa mampir setiap Sabtu dan Minggu di Warung Baku Dapa Cinere. Kami buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang di Ruko Blok A Cinere seberang Cinere Mall. Oke. Terima kasih. Untuk bisa mencoba keautentikan beragam makanan dan juga cemilan khas Manado Betul ya. ya. Oke, Asda. Kalau gitu pendengar yang lagi ada di Jabodetabek ini kan udah hari Jumat nih, udah Yes. weekend. Jadi yang udah nonton, yang udah ngecas bisa langsung ke sana aja. Tapi kalau untuk pendengar yang di berbagai daerah ini juga ada Instagramnya, mungkin kalau ada di marketplace juga kalau mau pesen sambal roanya atau mungkin panada dalam bentuk frozen gitu nggak ada ya? Ada, kita menyediakan dalam bentuk frozen juga ada. Nah itu bisa hubungi kemana tuh, untuk Instagram atau marketplace-nya? Bisa di Instagram kita ada Warung Baku Dapa Cinere. Warung Baku Dapa. Warung ya, tapi kita warung pakai O. Warung pakai O. Ini bahasa sana ya? Iya. Oke, sejak tahun 1985 dengan kualitas yang sangat dijaga nih, dikirimnya juga roanya dari Manado asli. Bayangkan ini si ikan roanya ini harus menempuh jarak lautan juga gitu ya. Betul. Dan kemudian juga selalu dirindukan karena memang bukanya di Sabtu Minggu ya. Nah ini bisa coba untuk makanan Indonesia yang sudah sangat menggugah selera ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Vera, semoga sukses terus untuk Baku Dapa. Amin. Terima kasih kembali. Baik, demikian Keliling Indonesia edisi kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam Keliling Indonesia di episode berikutnya. Nanti kita mau kemana lagi, simak di Instagram kami. Voice of Indonesia.